Coba bayangkan ya, kamu lagi jalan-jalan di Tokyo, tepatnya di daerah Akihabara, di mana di sana itu adalah distrik elektronik yang super terkenal di Tokyo, Jepang. Di sana itu suasananya rame banget. Di mana-mana kanan kiri jalan banyak toko elektronik, anime, manga, dan toko oleh-oleh yang biasanya banyak digemari oleh wisatawan. Suasananya tuh sibuk banget, padet, banyak orang foto-foto, anak muda belanja mainan, jalan-jalan. Ya semuanya tuh kayak normal-normal aja. Tapi gak ada yang tahu, di siang itu tuh, di tengah keramaian sama suasana yang ceria-cerianya, ada satu orang yang punya rencana gelap. Tiba-tiba, seorang pria dengan truknya tancap gas masuk ke keramaian itu, nabrak apapun yang ada di depannya. Gilanya, dia gak berhenti sampai sana. Dia lanjut turun dari truknya, terus menyerang semua orang yang ada di sana. Orang-orang jelas langsung panik dong. Banyak teriakan-teriakan dari segala arah. Cuma dalam hitungan menit, pusat kota Tokyo yang tadinya ramai dan remah-remah aja, berubah menjadi sangat kacau. Ini adalah kisah dari Tomohiro Kato, seorang pria yang nekat melakukan tindakan di luar nalar hingga mengguncang seluruh Jepang. Tapi apa alasan Tomohiro Kato untuk melakukan tindakan seperti ini? Bagaimana orang yang awalnya adalah kebanggaan keluarganya melakukan tindakan seperti ini? Kenapa ya? Tiba-tiba banget? Penasaran? Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan bahas hal yang mengerikan yang terjadi di Akihabara. Kita awali dengan latar belakang dari si Tomohiro Kato ini. Dia sebenarnya lahir di Amori, sebuah kota kecil di utara Jepang. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan seorang adik laki-laki. Keluarganya sendiri bukan keluarga yang kaya dan juga nggak miskin juga. Dan ternyata si Kato ini dari kecil dia itu termasuk pinter loh. Dia tuh salah satu murid yang pinter di kelasnya dia. Terus dia olahraga juga lumayan jago, bahkan dia sempat jadi ketua tenis klub di sekolahnya. Orang tuanya pun bangga banget sama dia. Mereka berharap besar sama si Kato ini, berharap bisa jadi orang sukses. Ya mungkin maklum aja, siapa sih yang gak pengen anaknya jadi kebanggaan keluarga. Nah masalahnya tuh mulai muncul ketika dia itu mulai menganjak remaja, di mana para siswa Jepang itu dikenal punya tekanan pendidikan yang sangat besar banget. Kayak para siswa di sana tuh punya tekanan kayak mereka tuh nggak boleh gagal, nggak boleh salah, pokoknya harus sempurna gitulah. Dan Kato itu ngerasain banget tekanan ini. Lebih tepatnya, hal tersebut dialami oleh Tomohiro Kato waktu dia itu masuk ke SMA. Apalagi orang tua Tomohiro Kato itu mendaftarkan anaknya masuk ke salah satu SMA unggulan di Jepang, yaitu SMA Aomori. Biasanya anak-anak yang masuk ke sana itu anak-anak yang pinter-pinter dan berprestasi gitu. Makanya dari awal Tomohiro Kato yang sudah jadi unggulan dan dibanggakan nama keluarga, di sekolah ini dia mulai kalah bersaing dengan teman-temannya. Apalagi tuntutan dari orang tua Kato itu nggak pernah berhenti. Mereka ngajarin anak-anaknya kalau misalnya gagal dalam ujian, mereka itu kayak dipaksa ngulang ujian itu sampai bener. Bahkan yang parah, Kato sama adiknya ini kalau misalnya mereka gak bener-bener juga, mereka itu dihukum kayak makan tuh dari lantai gitu. Dan itu terjadi berulang-ulang ya. Lama-lama, dia merasa kalau dia itu nggak pernah bisa cukup buat memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Apalagi setelah SMA, Kato ingin mendaftar di Universitas Hokkaido, salah satu universitas terbaik yang ada di Jepang. Ya mungkin ini salah satu usaha agar dia itu tetap bisa dibanggakan sama keluarganya. Tapi sayang, usahanya untuk masuk ke universitas ini gagal total. Dia nggak keterima masuk ke Universitas Hokkaido. Akhirnya, Kato memutuskan untuk merantau aja ke Shizuoka. Di sana, dia bekerja sementara di Toyota. Walau dulu perusahaan ini merupakan perusahaan impiannya, di mana dia dulu sangat berharap dapat pekerjaan yang bagus di perusahaan ini. Tepatnya mendapatkan pekerjaan menjadi desainer mobil. Alih-alih jadi desainer mobil, dia malah mendapat pekerjaan yang menurutnya itu remeh, yaitu cuma mengecek ketebalan cat mobil atau ada cacat produksi aja. Dan ternyata gajinya di Toyota itu nggak cukup untuk bayar kehidupan sehari-hari, dan tagihan-tagihan bulanan itu akhirnya menumpuk. Alhasil, hutang Tomohiro Kato semakin menumpuk juga. Dengan kondisi yang dialaminya, Tomohiro Kato mungkin merasa minder juga ya. Jadi dia susah bersosialisasi dengan teman-teman di tempat kerjanya. Sampai akhirnya dia memilih untuk mencari pelarian, yaitu lewat internet.
Internet pada akhirnya menjadi satu-satunya tempat untuk Kato berkeluh kesah. Di sana, Kato menemui orang-orang yang mempunyai perasaan serupa dengan dirinya. Mereka saling curhat, berbagi rasa kesepian, kemarahan, kekecewaan terhadap kehidupan, sampai hal tersebut membuat Kato menjadi ketagihan. Di internet juga, akhirnya Kato menemukan apa itu dark web. Sampai akhirnya dia bergabung di salah satu forum yang cukup ekstrim, di mana forum itu membahas tentang banyak hal-hal yang terlarang dan juga kriminal. Banyak juga orang-orang yang bernasib hampir sama dengan Kato. Bukannya membantu mengurangi beban kehidupannya, forum ini justru memperkuat sisi negatif dari Kato. Dia semakin yakin bahwa hidupnya itu nggak bermakna. Nggak ada orang yang peduli lagi sama dia. Bahkan mungkin dia mulai merasa kalau dunia ini layak disalahkan. Hal itu nampak dari postingannya yang banyak mengandung unsur kesepian. Dia juga menulis curhatannya tentang rasa frustasinya atas hubungan dengan orang lain, seperti tidak memiliki pasangan dan juga tidak adanya dukungan dari keluarga sendiri. Sejak saat itu, Kato mulai menarik diri dari dunia luar. Sampai suatu hari, ketika dia berangkat bekerja, dia tidak bisa menemukan seragamnya di kantornya. Rekan-rekan kerjanya yang ada pada saat itu malah tertawa. Mungkin niat mereka adalah bercanda ya. Nah, Tomohiro Kato pada saat itu mungkin panik karena takut kehilangan pekerjaannya. Sehingga dia menuduh teman-temannya yang menyembunyikan seragamnya. Pada akhirnya, atasannya bilang bahwa hal tersebut memang tidak akan membuatnya dikeluarkan. Namun mungkin rasa bersalah yang membuat Kato tetap mengajukan pengunduran dirinya. Menurut rekan kerjanya, mungkin ini adalah salah satu pemicu dimulainya rencana Kato di Akihabara. Akhirnya, setelah berbulan-bulan terjebak dalam perasaan yang suram, ditambah lagi banyak kejadian dalam kehidupannya yang tidak sesuai dengan harapannya, Kato berkali-kali kembali ke forum tersebut. Ia bercerita tentang perasaan yang ia alami. Pesannya seperti, aku sangat tidak punya harapan. Sekarang mimpiku hanya ingin semua media meliputku. Andai saja aku punya pacar, mungkin aku tidak akan keluar dari pekerjaanku. Aku tidak akan menjadi ketagihan pada internet dan HP-ku. Setiap orang yang masih punya harapan tidak akan mengerti perasaanku. Aku nggak punya satupun teman, dan juga nggak akan pernah. Ya, aku diabaikan, karena mungkin aku tidak tampan. Ya, itulah pesan-pesan yang ia tulis. Mungkin itu adalah teriakan minta tolong Tomohiro Kato untuk mencari bantuan. Tapi permintaan tolong tersebut tidak pernah mencapai orang di luar sana. Sampai akhirnya tekadnya menjadi bulat. Ia juga menulis di forum itu bagaimana ia akan melancarkan aksinya. Seperti dia pergi ke toko untuk membeli alat yang digunakan untuk melancarkan aksi-aksinya tersebut. Ia mengunjungi toko perlengkapan militer sendirian. Pemilik toko tidak menaruh curiga apa-apa karena ia seperti pelanggan toko pada umumnya yang datang hanya untuk membeli pisau. Pemilik toko juga menyampaikan bahwa dia menghabiskan sekitar 2,5 juta di sana. Dari CCTV toko tersebut, nampak Kato berbelanja di sana seakan semuanya baik-baik saja. Tentu saja, Kato juga tidak lupa untuk memposting hal tersebut di forum yang biasa ia kunjungi. Namun, orang-orang yang membaca kebanyakan hanya diam saja, dan tidak ada yang peduli seperti biasanya. Atau mereka juga tidak percaya bahwa Kato akan melakukan rencana ini. Selain itu, banyak juga orang-orang yang memposting hal-hal yang sama seperti Kato. Jadi rasanya seperti hal biasa aja di sana. Hingga keesokan harinya, Kato kembali lagi ke toko itu untuk membeli beberapa hal yang lain, seperti sarung tangan, tongkat, dan beberapa hal lainnya. Selanjutnya, ia pergi ke Akihabara untuk menjual komputernya. Hasil dari menjual komputer tersebut, ia gunakan sebagai modal untuk menyewa pickup yang nanti akan ia gunakan untuk melancarkan aksinya. Akhirnya, hari Minggu itu tiba. Seperti biasa, jalan di Akihabara ditutup untuk kendaraan bermotor. Benar-benar seperti surga bagi para pejalan kaki. Di hari itu, Tomohiro Kato melakukan posting di forum tersebut untuk terakhir kalinya. Pesan-pesannya kurang lebih seperti ini. Aku akan melakukannya pada seseorang. Di Akihabara, aku akan tancap gas. Kalaupun mobilku sudah tidak bisa digunakan lagi, aku akan menggunakan senjataku. Selamat tinggal semuanya. Aku mengantuk, kepalaku sakit. Aku naik kereta, waktuku tinggal 30 menit. Hujan parah banget di sini, tapi semua sudah aku persiapkan dengan sempurna. Macet parah, apa aku bisa sampai tepat waktu? Shibuya parah banget, tapi di sini cerah. Aku sampai di Akihabara. Hari ini, hari surga bagi pejalan kaki, bukan?
Akhirnya, sekitar pukul 12 siang, Tomohiro Kato sampai di lokasi. Dia sampai di perempatan Akihabara dan langsung tancap gas. Pada saat itu, truknya memakan korban 3 orang dan menabrak sebuah taksi, sehingga kaca depan truk itu pecah. Orang-orang yang menyaksikannya mengira itu kecelakaan kendaraan. Sampai Tomohiro Kato turun dari truknya dan mulai menyerang orang-orang dengan senjata yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Ia menyerang dengan berteriak-teriak, memakan korban hingga 12 orang. Orang-orang di sana langsung berlarian. Sebagian memberanikan diri memberi pertolongan pada korban yang tergeletak. Sampai tak lama kemudian, Tomohiro Kato berhasil dipojokkan oleh pihak yang berwajib. Dia menjatuhkan senjatanya dan seketika langsung ditangkap. Dalam penangkapannya, Kato terus berkata, "Aku lelah dengan kehidupan. Aku lelah dengan semuanya. Aku tidak peduli lagi." Setelah berita Tomohiro Kato tersebar, orang-orang di situs yang biasa Kato kunjungi saling mencari tahu apakah ada di antara mereka yang melakukannya. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kato mengakui semua perbuatannya, dan semua bukti postingan di forum website itu juga diakui oleh pihak berwajib sebagai milik Tomohiro Kato, yang juga tersimpan di handphone miliknya. Diakui oleh pihak berwajib, Kato sangat kooperatif dan beberapa kali meneteskan air mata saat interogasi. Ia berkata, "Sebenarnya aku ingin seseorang memanggil pihak berwajib untuk menghentikan aku. Ya, benar, aku yang melakukan kejahatan ini. Biar aku memakai kesempatan ini untuk meminta maaf." Lalu, pada saat persidangan, Tomohiro Kato ditanya alasannya melakukan tindakan tersebut. Ia berkata bahwa pemikirannya sendirilah yang menjadi penyebabnya. Lalu, adanya tindakan penyerangan terhadap identitasnya di forum anonim itu, seolah-olah ada orang yang berpura-pura menjadi dirinya. Kato percaya untuk menghentikan penyerangan identitasnya itu adalah dengan cara melakukan pembuktian atas postingan-postingannya sampai media umum meliputnya. Atas pernyataannya tersebut, jaksa menyatakan bahwa Kato mendapatkan ide untuk melakukan tindakan itu agar mendapat pengakuan atas dirinya dengan cara memancing amarah dari masyarakat. Lalu, pengacaranya juga sempat bertanya, "Kenapa kamu tidak pindah forum saja?" Lalu Kato membalas, "Hanya di forum anonim itu aku bisa menjadi diriku sendiri. Tidak ada pilihan lain." Lalu, dalam sidang tersebut, diketahui Kato juga sempat ragu-ragu untuk melakukan tindakannya. Ia sempat berputar 3 kali, dan pada saat keempat kalinya, ia baru nekat mengeksekusi tindakannya. Katanya, "Aku sempat berpikir untuk meninggalkan Akihabara dan mengembalikan mobilnya saja. Tapi setelah itu, aku tidak tahu harus kemana. Aku juga tidak bisa kembali ke forum, karena tidak bisa membuktikan ucapanku. Tidak ada yang sayang padaku. Aku juga tidak punya pekerjaan, yang artinya aku tidak memiliki tempat untuk tinggal." Pada harinya dikonfirmasi, korban nyawa di lokasi saat peristiwa tersebut terjadi sebanyak 5 orang, di mana 3 orang adalah korban dari truk yang dikendarai oleh Kato. 2 orang lainnya adalah korban dari penyerangannya, lalu masih ada korban tambahan lagi setelah perawatan sebanyak 2 orang. Sehingga total korban nyawa adalah sebanyak 7 orang. Setelah 3 tahun proses hukumnya berjalan, akhirnya Tomohiro Kato dijatuhi hukuman eksekusi gantung pada tahun 2011, dan akhirnya eksekusinya dilaksanakan pada tahun 26 Juli 2022. Setelah kejadian, jalan di Akihabara ditutup selama 2 tahun. Lalu, setiap tanggal Juni, orang-orang di Jepang akan berkumpul dan menaruh bunga di sudut jalan Akihabara untuk memperingati peristiwa tersebut. Dan polisi juga langsung memperketat regulasi kepemilikan senjata. Keluarga Tomohiro Kato sendiri juga terdampak. Mereka memilih mengucilkan diri mereka di rumahnya. Sang ibu sampai harus dirawat di rumah sakit dan menggunakan kursi roda karena stres dan tertekan. Keluarga Kato sangat merasa bersalah dan malu. Bahkan selama bertahun-tahun, mereka tidak berbicara dan menghindari kontak sosial dengan tetangga mereka. Adik Tomohiro Kato tetap berusaha memperbaiki nama keluarganya dengan cara terus berkomunikasi dengan para wartawan. Ia berharap dapat memperbaiki namanya dan orang tuanya. Hal itu dilakukan hampir selama 6 tahun. Namun sepertinya usaha adiknya tidak merubah banyak hal. Ia kehilangan pekerjaannya setelah kasus itu. Ia terpaksa berpindah-pindah pekerjaan karena media selalu mengikutinya.
sehingga hal serupa terus terjadi. Ia sempat berusaha mencari kekasih. Sedikit harapan muncul saat pasangannya menerima dirinya. Namun, meskipun kekasihnya menerimanya, keluarga dari kekasihnya selalu menentang. Pada akhirnya, adiknya merasa bahwa ini adalah beban dari seorang adik pelaku kriminal berat yang tidak mungkin bisa dihapuskan. Sampai akhirnya, dia memutuskan untuk menyudahi hidupnya juga. Nah, teman-teman, walau jelas tindakan Tomohiro Kato sangat tidak bisa dibenarkan, namun apakah ini kesalahan dirinya seorang? Atau dari kisah ini kita bisa belajar? Kita bisa belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang di sekitar kita. Belajar menghargai setiap usaha orang terdekat sekecil apapun itu, walau usaha itu mengalami kegagalan yang mungkin memalukan. Tapi selalu ada pelajaran yang bisa diambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode mendatang. Dadah!